Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi pada kesempatan ini. Kita melanjutkan sesi sharing-sharing kita berkaitan dengan kebijakan sektor pertanian kita. Sebelumnya kita telah melakukan pembahasan tentang kebijakan harga dan kebijakan pemasaran untuk bagaimana pemerintah bisa menerapkan kebijakan harga dan kebijakan pemasaran guna menyejahterakan petani kita sebagai penghasil produk pertanian. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan sesi sharing kita berkaitan dengan kebijakan permodalan. Kebijakan permodalan ini sangat penting sekali buat petani, di mana petani butuh melakukan pengembangan usaha. Petani saat ini butuh bagaimana meningkatkan pengembangan usaha tani yang dijalani mereka. Oleh karenanya, petani harus mendapatkan akses permodalan dengan baik. Jadi berbicara permodalan ini bagaimana pemerintah dapat memberikan akses permodalan untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada petani. Selama ini petani dianggap melakukan aktivitas usaha taninya memiliki resiko yang sangat tinggi, sehingga petani minim akses permodalan. Oleh sebab itu, pemerintah harus memfasilitasi bagaimana petani-petani kita ini bisa mendapatkan akses permodalan. Berbicara permodalan ini, sering kita mendengar dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk bagaimana bisa memberikan suntikan kapital atau modal, sejumlah modal tertentu atau sejumlah uang tertentu. Ini sering disebut dengan kredit. Kredit merupakan penggunaan atau pemberian suatu uang dari pemilik uang kepada seseorang yang membutuhkannya, dengan perjanjian tertentu untuk kesepakatan akan dikembalikan di kemudian hari. Inilah kredit. Pada program kredit ini yang sering kita dengar di tengah masyarakat, banyak sekali program-program kredit untuk melakukan pembiayaan kepada masyarakat secara luas, baik itu untuk kepentingan konsumtif masyarakat ataupun kepentingan untuk pembiayaan tertentu oleh masyarakat. Begitu juga kredit pembiayaan, kredit usaha masyarakat. Dalam hal ini usaha kecil menengah misalnya, ini ada program-program kredit yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga keuangan untuk dapat membantu masyarakat. Dalam kesempatan ini, kredit yang kita maksud adalah bagaimana kredit untuk melakukan pembiayaan kepada petani kita, untuk melakukan dukungan pengembangan usaha petani kita dengan memberikan modal, sehingga para petani dapat meningkatkan kapasitas usahanya. Ini sangat penting sekali, sebab untuk meningkatkan kapasitas usaha ini tidak terlepas dari pengembangan modal. Hari ini kita sangat ironis sekali ketika usaha-usaha yang sudah eksis, sudah besar, sangat mudah untuk mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan, perbankan dan lain sebagainya. Sementara petani-petani kita, khususnya petani kecil, ini sangat minim sekali akses pembiayaan untuk meningkatkan usaha tani mereka. Berbicara mengenai kredit, ini ada unsur-unsur kredit yang meliputi bagaimana ada kepercayaan dari pemilik uang kepada orang yang akan diberikan uang, sejumlah uang tertentu maksudnya. Ini pertama kepercayaan. Kepercayaan ini wajib mutlak, bagaimana pemilik uang atau lembaga keuangan ini dapat menganalisa bagaimana tingkat kepercayaan yang dimiliki kepada calon kreditur atau
calon peminjam. Ini yang pertama, unsur-unsur kredit. Kemudian yang kedua adalah ada tenggang waktunya, batas waktunya berapa lama gitu ya, berapa lama. Ya, dalam kesempatan ini untuk berbicara tenggang waktu untuk kredit usaha tani misalnya, ya bisa ditetapkan bagaimana jangka waktu selama periode musim tanam tertentu. Contoh seperti usaha tani padi, misal usia tenggang waktu masa bercocok tanamnya 4 bulan atau kurang lebih sekitar 120 hari. Maka tenggang waktu kredit bisa ditetapkan ya minimal 4 bulan atau maksimal ada tenggang waktu 1 bulan atau 2 bulan, kira-kira 5 bulan ataupun 6 bulan ya. Berikutnya adalah ada tingkat resiko. Ya inilah yang memiliki pertimbangan yang sangat berat oleh lembaga keuangan kita. Tingkat risiko ini sangat besar sekali untuk usaha pertanian. Sebab usaha pertanian ini sangat rentan dengan yang namanya iklim, dengan yang namanya resiko-resiko dari alam dan sebagainya ya. Ini tingkat resiko ini sangat besar sekali yang dimiliki oleh usaha tani di sektor pertanian kita. Oleh karenanya pemerintah dapat bagaimana menelaah ya tingkat risiko dari aktivitas usaha tani yang dijalani oleh petani kita ya. Kemudian yang keempat yang meliputi unsur-unsur kredit ini adalah ada objek kreditnya. Ada objeknya. Yang dimaksud dengan objek ini adalah ada aktivitas usahanya. Ya, kalau petani kita pastinya ada usahanya. Mau usaha apapun ini selayaknya bisa mendapatkan perhatian untuk dibiayai ya, untuk dibiayai aktivitas usaha taninya untuk mengembangkan usaha tani yang pada akhirnya guna mencapai kesejahteraan petani kita. Secara umum, pemerintah kita telah mengeluarkan regulasi sebagai payung hukum untuk pemerintah dapat menjalankan kebijakan permodalan kepada petani kita. Yang pertama, melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang lahan pertanian berkelanjutan ya. Ini melalui undang-undang ini sangat jelas bagaimana undang-undang ini untuk mendukung ya berlangsungnya aktivitas usaha tani para petani kita untuk mendapatkan dukungan, baik dukungan pasar, kemudian dukungan lahan, kemudian dukungan permodalan pastinya. Ini jika tidak ada dukungan permodalan, maka petani ini tidak dapat mengembangkan kapasitas usahanya. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang perikanan ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan ya. Dalam kondisi ini pemerintah juga telah mengatur bagaimana ada mekanisme untuk perlindungan petani kita untuk mendapatkan akses permodalan melalui kredit-kredit usaha rakyat ya. Yang berikutnya adalah ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Pemerintah sebenarnya sudah menetapkan regulasi ya, untuk payung hukum agar petani-petani kita mendapatkan akses permodalan dengan kredit-kredit yang sifatnya membantu keberlangsungan usaha tani para petani kita. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan komoditi pertanian ini susah untuk mendapatkan akses permodalan. Disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama adalah seasonal. Ya, produk pertanian ini seasonal, musiman gitu ya, musiman. Jadi produk pertanian tidak dapat diproduksi sepanjang tahun. Ya, seperti produk perikanan misalnya, ini ada musim-musim tertentu. Pada saat bulan berapa sampai bulan berapa, ini musim ikan tertentu. Sehingga ketika di luar musim ini untuk memperoleh ikan ini susah ya, susah untuk mendapatkannya. Begitu juga produk pertanian lainnya, ada musimannya. Ketika pembeli butuh, kita sebut saja salah satu contoh produk rambutan misalnya, ya pada saat tertentu tidak ada. Begitu juga untuk komoditi-komoditi lain. Artinya
ini harus diminimalisir ya oleh para petani kita, para pelaku usaha tani kita, sehingga bagaimana produk-produk pertanian ini bisa diperoleh mudah ya, bisa diperoleh mudah dengan pengaturan musim tanam, sehingga ketika muncul permintaan kapanpun akan bisa diperoleh suatu produk tertentu yang diinginkan oleh pembeli ya, sehingga ketika dikucurkan permodalan ini bisa meyakinkan pemberi modal atau lembaga keuangan tertentu untuk dapat memfasilitasi petani agar memperoleh support atau dukungan pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Berikutnya yang kedua adalah faktor yang kedua merupakan variability, di mana produk-produk pertanian kita ini sangat beragam, sehingga menyusahkan untuk mendapatkan satu varietas tertentu. Ya, ketika misalnya contoh ada pembeli membutuhkan mangga jenis udang misalnya, ini tidak bisa diperoleh. Tetapi kalau untuk memperoleh mangga sembarang, ini mudah untuk dapatkan. Mangga apa saja, jenis mangga apa saja bisa disediakan oleh petani. Tetapi ketika yang dibutuhkan adalah jenis tertentu, maka ini susah untuk disediakan oleh petani kita. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah perishable. Perishable ini mudah rusak. Ya, produk pertanian ini memiliki karakteristik mudah rusak. Oleh karenanya, bagaimana penanganan untuk produk pertanian ini khususnya pada saat pasca panen tidak mudah rusak. Terlebih pada saat pengangkutan ya. Barangkali pada saat panen kondisi produk pertaniannya bagus ya, seperti tomat misalnya, sangat bagus. Begitu sampai ke tangan pembeli, karena pengangkutannya tidak dilakukan penanganan khusus, sehingga sampai ke pembeli produknya sudah mengalami penurunan kualitas. Oleh sebab itu, ya, banyak sekali persoalan komoditi pertanian kita. Oleh karenanya, pemerintah harus melakukan dukungan, harus memberikan dukungan kepada petani kita. Ya, dengan cara apa? Dengan melakukan pemberdayaan. Ya, pemberdayaan yang dimaksud di sini adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan penyuluhan ya kepada petani. Penyuluhan dalam bentuk apa? Dalam bentuk penanganan ya. Penanganan dari mulai penyediaan input produksi, kemudian melakukan usaha budidaya atau on farm, kemudian penanganan produk pasca panen, selanjutnya pengolahan hingga pemasarannya. Ini harus didampingi, harus dilakukan penyuluhan oleh pemerintah ya, pemerintah. Ya, ini yang pertama adalah pemberdayaan. Selanjutnya, pemberdayaan ini meliputi bagaimana penanganan pasca panen yang baik, sehingga produk-produk yang dihasilkan ini bisa sampai kepada konsumen dengan kualitas yang masih baik ya, masih baik, sehingga untuk penetapan harga petani masih memiliki bargaining posisi yang baik untuk suatu komoditi tertentu. Selanjutnya yang kedua adalah subsidi pinjaman ya, atau subsidi jasa ya, untuk dapat membantu para petani kita mengembangkan usahanya. Sebab sebagaimana sudah kita ketahui sebelumnya, bahwasanya usaha tani ini memiliki resiko yang cukup besar ya. Dengan adanya subsidi pinjaman ataupun subsidi jasa ya, ini dapat membantu para petani kita untuk memudahkan mereka mengembalikan dana atau pinjaman ya yang diperoleh para petani kita. Berikutnya yang ketiga adalah pemerintah dapat memberikan jaminan kredit gitu ya. Sebab apa? Petani berbicara jaminan ini akan sangat lemah ya. Apa yang mau dijaminkan petani? Kalau petani yang memiliki ekonomi yang baik, yang telah memiliki lahan, maka petani akan memiliki jaminan tertentu yang akan
dapat diberikan kepada lembaga pembiayaan. Akan tetapi jika petani yang tidak memiliki atau yang belum memiliki lahan, ini akan kesusahan ya untuk mendapatkan jaminan. Oleh sebabnya pemerintah dapat menggaransi petani untuk memperoleh pinjaman ya, dengan melakukan kegiatan yang di awal ya, saya sampaikan, pemberdayaan dan pendampingan kepada petani. Sejauh ini pemerintah Republik Indonesia telah melakukan upaya untuk mendorong atau untuk membantu atau untuk mendukung petani kita untuk mendapatkan akses pembiayaan maupun akses permodalan dengan program-program. Di antaranya yang pertama adalah program pembangunan usaha agribisnis ya. Ini pada tahun 2009 ya, yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Kemudian yang kedua adalah program KUR, kredit usaha rakyat. Tapi lebih spesifik bagaimana program KUR ini mengarah kepada usaha-usaha tani masyarakat. Ya, tinggal lagi bagaimana keberpihakan pemerintah untuk meminimalisir yang namanya tadi sebelumnya sudah kita sampaikan berkaitan dengan dukungan-dukungan yang harus diberikan pemerintah seperti subsidi bunga atau subsidi jasa gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pemerintah dapat memberikan jaminan kepada petani kita. Sebab ketika tidak diberikan jaminan, maka program apapun yang akan dikeluarkan pemerintah untuk mendukung pembiayaan atau permodalan kepada petani, maka kurang efektif, maka kurang dapat bisa berjalan dengan baik. Ya. Oleh sebabnya, tidak ada kata lain bagaimana pemerintah ya dapat mendukung tiga hal yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya, bagaimana pemerintah dapat memberikan subsidi jasa atau subsidi bunga ya, kalau disering di tengah masyarakat kita sering jasa dari pinjaman ini disebut dengan bunga, maka pemerintah harus memberikan subsidi bunga ya, subsidi jasa dari pinjaman yang diperoleh oleh petani kita. Sebab dalam kondisi ketidakpastian ya, usaha tani ini harus diberikan subsidi harus diberikan subsidi jasa ya atau subsidi bunga ya, agar petani itu tidak terlalu berat untuk mengembalikan pinjaman atau modal yang telah diberikan ya, Kemudian yang kedua, bagaimana pemerintah dapat menggaransi termasuk juga bagaimana dapat menggaransi agunan ya. Karena petani ini kalau berbicara agunan ini kita lemah. Oleh sebab itu, inilah yang menyebabkan petani-petani kita susah sekali untuk mendapatkan pembiayaan. Ya, sementara para pengusaha-pengusaha ini cukup mudah sekali untuk mendapatkan bantuan dari perbankan. Sebab apa? Mereka mudah untuk memperoleh garansi agunan, kemudian garansi dari perbankan. Ya, disebabkan mungkin usaha mereka itu secara kasat mata tidak memiliki risiko yang tinggi dan memiliki prospek yang cukup menguntungkan ya, baik buat pengusaha itu sendiri dan kepada perbankan, sebab bunganya atau jasanya ini cukup tinggi dibandingkan dengan program-program pembiayaan kepada masyarakat maupun kepada petani kita, ya terlebih pada petani ini ya. Oleh sebab itu, 3 peran yang dapat dilakukan pemerintah tadi ini agar kiranya dapat diterapkan oleh pemerintah ya, sehingga program pembiayaan ya, program permodalan kepada petani dapat berjalan dengan baik. Demikian sharing kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan atau kekhilafan, kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Saksikan terus Tani Makmur TV. Terima kasih telah mendukung channel ini, telah mendukung tayangan program ini. Semoga ini dapat ya memberikan
tambahan ya, support pemikiran kepada siapapun ya, terlebih lagi generasi muda kita, anak-anak muda kita, pemuda dan mahasiswa, untuk dapat berpikir konstruktif ya, berpikir kritis dan berpikir membangun ya, untuk kemajuan sektor pertanian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam tani makmur.